sholat. Kadang-kadang mayat belum beres kita ribut harta warisannya. Itu kalau nggak ada di keluarga yang ngerti bidang agama. Sholat 2 rakaat. Ketika orang tua, kakek, nenek, orang tua kita yang meninggal, sebelum dikuburkan atau sudah dikuburkan malam pertama sholat 2 rakaat. Bukan sholat mayit, sholat 2 rakaat itu disebut sholat hadiah. Itu habis Fatihah baca kursi 1, Al-Hakumus 1, Qul 11. Rakaat kedua sama. Nanti dihadiahkan kali kubur. Nah itu pahalanya sangat besar. Ketika si anak cucu sholat 2 rakaat untuk engkongnya, akinya atau bapaknya, maka sholatnya dihadiahkan kali kubur. Maka Allah mengutus 1000 malaikat bawa nur atau bawa cahaya nemenin ahli kubur. Kira-kira Pak, kalau orang sedang lagi benar-benar ketakutan, ada yang nemenin, senang kagak? Bahagia dalam kubur. Nah bagi yang sholat anak tersebut ganjarannya akan diberikan 4000 ibadah haji dan umroh yang mabrur. Itu hanya 2 rakaat. Enggak sholat Ustaz, saya nggak bisa sholat, nggak ngerti. Kata Nabi kedua, paliyatasoddaq, maka bersodakolah ke manusia yang masih hidup, pahalanya dihadiahkan ke ahli kubur. Maka diadakan tahlil dari malam pertama sampai malam ketujuh. Malam ketujuh undang para tetangga, diundang para Pak RT, para amil dan sebagainya untuk menyatakan tahlil dan sodakoh ahli baitnya, ahli sohibul maksud, sodakoh, air, makanan dan sebagainya. Itu semua menjadikan ganjaran buat ahli kubur. Maka jangan sayang-sayang, itu semua kembali buat diri kita sendiri. Kalau kita nggak mampu sholat 2 rakaat, maka sodakoh ganjarannya dihadiahkan ke ahli kubur. Ketika orang tua meninggal, nih perwakilan keluarga siapa nih yang paling tua untuk menjadi wakil orang tua setelah nggak ada. Itu yang agak dewasaan. Kalau sudah kedewasaan itu bukan pemertuaan, yang kalau pengen dewasa kumpulkan di seseorang, nih saya bantuin ini, nih saya bantuin ini, pahalanya buat orang tua, sehingga orang tua tersenyum melihatnya. Kenapa kita demikian? Karena kita diurus oleh orang tua dari kecil sampai dewasa. Bukan berarti balas jasa. Seorang anak yang soleh maka akan membahagiakan kedua orang tuanya. Maka ketika manusia sudah masuk ke alam kubur, hanya 3 perkara yang bisa, diantaranya anak yang soleh. Anak yang soleh itu berarti bukan berarti anak yang nggak salah, anak yang punya salah tetapi kesalahannya betul-betul cepat-cepat dibenerin, sadar akan kesalahannya, itulah anak soleh. Nah oleh karena itu para jamaah sekalian, mumpung kita ada waktu, mumpung kita dikasih umur di alam dunia, jadi hidup kita ini bukan tanpa alasan. Semua akan ada pertanggungjawabannya. Semua akan pulang ke tempatnya masing-masing. Secara logika, orang merantau dari Jawa ke Telajung, Lebaran biasa pada pulang bunga. Nah begitupun kita umat manusia merantau di alam dunia sampai punya anak cucu, sampai punya turunan sekian tahun, satu saat akan pulang ke rumah masing-masing. Maka dalam hadis disebutkan al-babun itu artinya pintu, al-mautu babun, maut itu adalah seperti pintu, artinya alam kubur besarnya sebesar pintu. Masuk ke situ, ke alam kubur, nanti dihidupkan kembali, dan disitulah akan dipertanggungjawabkannya, ditanya oleh 2 malaikat munkar nakir di alam kubur sendirian. Ternyata yang menjadi penolong di alam kubur adalah salah satunya adalah amal ibadah atau amal sodako. Ditanya sholatnya, ditanya zakatnya, ditanya sodakonya, dan ditanya nabinya dan yang lainnya. Di situ adalah mulut terkunci, tangan terkunci, yang menjawab adalah amal ibadah kita. Itu saja para jamaah, mudah-mudahan
memberikan inspirasi buat kita semua bahwa hidup kita adalah ujung-ujungnya adalah kematian. Oleh karena itu kita benar-benar harus menjadi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau punya anak yang suka rajin baca Quran, nawiru buyutakum tilawatil Quran. Pembacaan Quran akan menerangi rumah-rumahmu di alam kubur, rumah kakeknya, rumah neneknya, rumah orang tuanya ketika sudah masuk alam kubur akan menyalakan cahaya dengan pembacaan Al-Quran. Alhamdulillah di sini diajiin 1 minggu walaupun ngajinya malam doang. Mudah-mudahan menjadi penolong amal ibadah buat Fatimah bin Fatim khususnya dan umumnya buat kita semua. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim.